Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia itu tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Karena Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya yang sahih, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia, setiap anak Adam, ya semuanya itu pasti berbuat salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah dan dosa yaitu yang langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kembali kepada Allah, langsung memohon ampun kepada Allah, ya langsung beristighfar. Dan Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau SAW bersabda, wallahi anna la astaghfirullah fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Demi Allah, sungguh aku benar-benar beristighfar kepada Allah, bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat Muslim, mi'ata marrah, 100 kali. Itu Nabi SAW, orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, sudah dijamin masuk surga. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan apa-apa? Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullah minimal, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar, ya seutama-utama istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, hingga akhir. Sambil merenungi, menghayati maknanya, astagfirullah, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang telah aku perbuat. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah menjadi fitrah manusia bahwasanya kita semua ini ingin dosa-dosa kita tuh diampuni oleh Allah. Dan Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang berbuat keji kemudian menzalimi diri-diri mereka, yaitu berbuat dosa dan maksiat, mereka langsung ingat Allah, kemudian beristighfar kepada Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak melanjutkan dosa tersebut sedang mereka dalam keadaan mengetahui. Dalam surat An-Nisa juga Allah sebutkan di ayat 110, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan, ya, dan menzolimi diri-diri mereka dengan berbuat dosa dan maksiat, summa yastaghfirillah, kemudian beristighfar kepada Allah, yajidillah ghafurur rahim, maka dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan dari keutamaan istighfar juga salah satunya menghindarkan seorang hamba dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa seorang hamba, ya Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar.
Subhanallah, keutamaan yang besar. Dosa-dosa diampuni, kita terhindar dari azab Allah. Oleh sebab itu beristighfarlah saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam surat Hud tentang keutamaan istighfar, ya, salah satu sumber tambahan kekuatan dan kejayaan ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mohon ampunlah, istighfarlah kepada Rabb kalian, bertobatlah kepadanya, niscaya akan turun hujan yang deras, hujan yang membawa keberkahan, dan Allah akan tambahkan untuk kalian kekuatan kalian. Serta janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa dan maksiat. Kemudian di akhirat, salah satu sebab selamatnya orang yaitu dengan memperbanyak istighfar. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Beruntunglah, berbahagialah orang di hari kiamat kelak ketika membuka buku catatan amalnya, ketika ternyata di dalamnya itu banyak istighfarnya. Kata Nabi, berbahagialah, beruntunglah di hari kiamat siapapun ketika membuka buku catatan amalnya ternyata di dalamnya banyak istighfarnya. Beruntung, masuk surga. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Kemudian di dunia juga Allah janjikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang keutamaan istighfar, yaitu ya menjadi sebab atau menjadi kunci rizki. Nabi SAW bersabda, man aktsaru minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Allah akan lapangkan dari setiap kesempitannya, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Sekali lagi saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Ta'ala, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita untuk selalu mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak istighfar. Semoga Allah memberikan kepada kita akhir hidup yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.